Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami, di channel Bakti Farm. Ya, kali ini kita berkunjung kembali ya di salah satu kebun milik petani bernama Pak Alvin. Ini kondisinya di lintas Jalan Raya Rasawijaya. Ada beberapa komoditas sih yang beliau tanam. Nah, bagaimana selengkapnya ya terus saksikan channel kami di channel Bakti Farm. Di sana ada kol, cabai rawit, kacang panjang. Sampai ke sana ada tomat. Di sana masih ada cabai lagi. Ada cabai besar lagi di sana. Luar biasa, teman-teman. Baik, teman-teman, karena kondisinya Pak Alvin ini agak sibuk ya, mungkin saya akan mereview sedikit sendiri ya di sini, karena saya pun tidak mau mengganggu waktu beliau, masih proses kayaknya melakukan pemupukan beliau gitu kan kondisinya. Nah, di hadapan kita ini ada jenis kol ya, ini beliau kayaknya masih tahap uji coba gitu kan. Ini umur 2 bulan. Seharusnya sih emang sudah membentuk bunga kolnya itu gitu kan. Kondisinya sih bagus gitu kan. Lumayan juga pertumbuhannya. Tapi saya rasa emang dengan kondisi cuaca di Kalimantan Barat ini yang sangat ekstrim, nah ini tidak tahu gitu kan persentase kol ini membentuk bunga itu apakah optimal ataupun tidak, karena emang bunga kol atau tanaman kol ini emang cenderungnya di suhu-suhu yang rendah ya, karena di sini kalaupun di Kalimantan Barat suhunya terlalu panas sekali. Nah, nanti kalaupun ada waktu kita review ataupun kita lihat kembali perkembangannya seperti apa, seperti itu. Ya, bisa dilihat teman-teman, kondisinya sangat subur. Memang kendalanya di ulat ya, karena ini bentuk jenis sayur yang kondisi daunnya sangat mungkin disukai sekali oleh ulat itu sendiri. Jadi kalau di Kalimantan Barat emang suplai kol itu masih dari Jawa. Kalaupun ini berhasil, ini mungkin sangat peluang ya untuk bagaimana memasok kebutuhan kol itu sendiri di Kalimantan Barat seperti itu. Baik teman-teman, ini salah satu komoditi juga yang ditanam oleh Pak Alvin. Ini masih sejenis kacang panjang, tapi ini bukan kacang panjang ya teman-teman. Yang beliau sampaikan ini kacang kisut ya. Ini salah satu komoditas yang juga sangat sangat diminati katanya Pak Alvin itu di Pontianak. Bentuknya seperti kacang panjang,
tapi dia ukurannya lebih besar dan memiliki beberapa keriputan ya di seluruh batangnya seperti itu. Nih seperti ini, jelasnya seperti ini nih bentuknya. Ini bisa besar lagi ya, seperti sampai seibu jari itu bisa ini. Ini salah satu kacang yang juga pertama saya lihat gitu kan kondisinya. Kacang kisut gitu seperti itu. Model perawatannya hampir sama dengan kacang-kacang biasa gitu kan yang beliau sampaikan tadi. Dan ini saya rasa lebih berat ya untuk per kilonya gitu kan, karena kacangnya bisa besar banget gitu kan. Ini juga menjadi peluang untuk di Kalimantan Barat, kacang kisut. Ini kebunnya sangat luas sekali ya teman-teman, sampai sana. Tuh sana, sampai sana. Ya teman-teman, kalau kita perhatikan ya dalam metode tanamnya, ini sangat jauh sekali antara jarak tanaman satu ini dengan tanaman yang sebelah sini. Kurang lebih ada 1, 2, 3, 60 cm ya jaraknya antara titik satu dengan titik yang berikutnya. Kemudian satu lubang ini rata-rata diisi satu, dan lihat teman-teman batangnya bisa sebesar ini nih. Batang tunggal bawahnya ya, ini sangat luar biasa gitu kan kondisinya. Apalagi memang kondisinya di sini adalah kondisi lahannya adalah lahan gambut, tanah gambut. Memang tadi yang beliau ceritakan butuh 10 tahun ya mengelola lahan ini, dari awal proses penghilangan akar-akar kayu sampai diolah dengan benar-benar menghasilkan tanah yang sehat seperti itu. Dan kalaupun kita ketahui bahwasanya emang tanah gambut itu asam, treatment ataupun perlakuan yang diberikan adalah dengan memberikan kapur ya secara berkala seperti itu. Nah, kalaupun dilihat teman-teman, jadi tunjarnya itu menyilang ya, menyilang. Nah seperti ini, kelihatan enggak? Menyilang, dan di antara sela-selanya masih dikasih tali seperti ini nih. 1, 2, dan 3. Karena ini kondisi kacangnya sangat luar biasa gitu kan, sangat subur. Ini masih buah pertama kelihatannya nih, karena buah-buahnya masih di bawah semua. Ini sangat potensial sekali tanaman kacang ini seperti itu. Oke, kita lihat tanaman lainnya lagi. Nah ini dengan ibu-ibunya lagi panen kacang kisut atau kacang keriput ya, kacang apa? Kacang keriting. Keriting. Kacang usus ya namanya. Kacang keriting. Seperti itu. Ini lebih besar-besar ya Bu ya buahnya dibanding dengan kacang-kacang biasa. Lebih berat enggak Bu? Enggak ya? Sama ya, hampir sama, karena ini ya pendek ya kondisinya, tapi emang agak besar. Ini awet. Oh awet, tidak cepat layu. Oh iya layu. Ya ini teman-teman namanya kacang usus namanya. Jadi ini kacang usus teman-teman ya. Memang penggemarnya rata-rata ya orang-orang Chinese ataupun yang biasa mereka sebut dengan kacang usus, kacang keriting ya, modelnya seperti itu. Nah ini teman-teman, Pak Alvin ini sedang melakukan ini ya, penyemprotan, dan beliau menggunakan mesin ya diesel ya untuk melakukan penyemprotan, karena ini kebunnya juga sangat luas sekali. Jadi beliau menggunakan ini mesin agar lebih efisien gitu kan. Sedang melakukan penyemprotan ya, hama. Nah teman-teman, ini beliau lagi melakukan penyemprotan tanaman kacang ya. Jadi
Jadi cukup menggunakan selang seperti ini, dan beliau cukup menekan tombolnya saja langsung. Tapi ya harus waspada ya teman-teman, harus menggunakan masker karena emang apalagi kondisinya angin seperti ini bisa kena muka seperti itu. Jadi kesehatan juga harus kita perhatikan untuk diri kita sendiri sebagai petani seperti itu. Nah teman-teman, di sini juga ada tanaman ini ya. Beliau Pak Alvin itu nanam tomat juga. Kondisinya sangat luar biasa beliau nih. Tuh, ini sudah pentil bunga. Ini sangat luar biasa. Jadi beliau tidak hanya satu jenis tanaman ya yang ditanam. Dari tomat, dari kacang usus itu, kemudian cabai, ada kol juga. Kondisinya sangat bagus banget tomatnya. Memang kondisinya yang harus diwaspadai itu tomat tuh kalau untuk jenis penyakitnya nih layu seperti ini. Ini biasanya disebabkan oleh jamur juga, layu fusarium. Jadi penggunaan mikroba juga sangat dibutuhkan ya dalam mengelola tanaman-tanaman seperti ini, agar memang ya penyakitnya itu dapat kita kendalikan seperti itu. Oke teman-teman, coba kita lanjut lagi ke sana. Jadi beliau sistemnya nanamnya bukan hanya satu tanaman saja ya, ada beberapa jenis tanaman, dan nanti harapannya emang panennya itu berkala. Nah ini teman-teman, sahabat petani juga bisa meniru ya, walaupun modalnya juga cukup besar juga sih. Ya lumayan juga untuk nanam seluas ini dengan beberapa varietas tanaman. Ini membutuhkan dana yang tidak sedikit ya teman-teman. Ya setidaknya kita bisa memulai dari yang kecil dulu sih, seperti itu teman-teman. Nah ini teman-teman, salah satu juga tanaman cabai besar ya, ini modelnya sampai sana. Walaupun ya bisa dikatakan kurang sehat juga sih tanamannya seperti itu. Ini jenis cabai besar. Ini berat ya teman-teman. Jenis cabai yang juga salah satu diminati masakan Padang ya. Kalaupun kita lihat sambal-sambal makanan di masakan Padang ini biasanya menggunakan ini nih untuk sambelnya. Sampai sana. Jadi kalau untuk jenis cabai ya yang riskan ataupun yang ditakutin oleh petani itu ya penyakit-penyakit kutu kebul gitu kan, cacar dan sebagainya. Itu yang sangat riskan sekali seperti itu. Tunggu, ada cabai sampai sana, sampai ujung sana. Sebelahnya ada tomat lagi yang masih pindah tanam sih, baru berapa minggu aja. Mungkin ada sekitar 1 mingguan lebih seperti itu. Kalimantan Barat sebenarnya potensi dengan luas lahan yang masih banyak kosong seperti itu. Lahannya masih banyak kosong dengan ya rata-rata jenis tanah ini gambut. Memang butuh kesabaran ya dalam mengolahnya. Tapi pun kalaupun sudah jadi itu sangat luar biasa potensinya seperti itu. Ya wajar karena kita kondisinya masih membuka pertama, butuh banyak perlakuan. Jadi ya butuh kesabaran untuk mengolah lahan itu agar cepat, untuk ya setidaknya stabil untuk ditanamin beberapa jenis tanaman seperti itu. Nah teman-teman, ini juga ada salah satu tanaman ya mungkin tidak asing lagi lah, gitu kan. Tanaman cabai ini jenisnya jenis sepertinya dewata karena lebih rendah. Karena ini juga yang sering ditanam di polybag ya, di perumahan-perumahan perkotaan, karena kondisinya tidak terlalu tinggi, menjulang seperti itu, lebih rendah. Ini sangat luas banget nih sampai sana nih. Cuman coba kita lihat nih teman-teman.
buahnya sangat lebat sih sebenarnya gitu kan. Untuk kondisi daunnya memang tidak sehat gitu kan, tidak sehat. Ini bisa dikatakan ya kerdil ya, ataupun keriting modelnya. Ini salah satu juga ya hama apa ya, hama yang pasti biasanya menyerang, dan kalaupun kita telat untuk mengantisipasinya itu sangat berbahaya seperti itu, karena dia nanti akan mengganggu proses fotosintesisnya ya, mengolah makanannya. Jadi untuk pertumbuhan buah ataupun bunga batangnya itu terhambat seperti itu. Walaupun sudah keriting seperti ini, dia masih bisa dapat menghasilkan buah. Kalaupun cabai besar tadi yang seperti sana, yang kita lihat di awal tadi, dia sangat terganggu sekali proses untuk menghasilkan buah seperti itu. Terus selain keriting itu, dia juga ada cacar ya modelnya. Itu sangat mempengaruhi produktivitas hasil panen petani seperti itu. Jadi intinya emang kalau bertani itu kita harus paham ya tentang kebutuhan dasar tanaman itu sendiri. Kemudian hama dari penyakitnya itu pun kita harus waspada, siap-siap mengantisipasinya ya, dengan fungisida, insektisida apa saja yang optimal untuk merawat tanaman kita seperti itu. Nih, seperti ini nih. Tanamannya rendah, jadi tapi buahnya lumayan lebat seperti itu. Ini sudah beberapa kali panen sepertinya, kelihatannya seperti itu. Tapi masih dirawat oleh bapaknya. Masih lumayan harganya di sini seperti itu. Baik teman-teman, mungkin demikianlah ya silaturahim kita ke tempat petani. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Salam hangat dari kami, dari channel Bakti Farm.